dan desain dan lipstick itu akan disediakan. Selanjutnya, di sini ada beberapa ketentuan untuk desain yang akan kalian buat di SolidWorks. Yang pertama, disclaimer dulu. Jadi di sini akan membuat tatakan dari plakat yang sudah kalian buat di praktikum sebelumnya. Jadi kayak gimana cara kerjanya? Di sini akan ada ukuran dari plakatnya tersebut, kemudian akan ditempel di bagian sininya. Nah, untuk ketentuan desainnya sendiri itu yang pertama, diharapkan papannya itu tidak berbentuk sederhana, jadi bukan persegi atau persegi panjang saja. Kemudian yang kedua, diharapkan ada lubang di sini. Kemudian yang ketiga, ada menyertakan beberapa komponen yang menggantung di bagian merah sini, dan ada tulisan proses manufaktur untuk line pertama dan manufacturing sistem laboratory ITS untuk line 2. Kayak gitu. Selanjutnya di sini ada check sheet-nya. Jadi check sheet ini akan kalian bawa saat kalian melakukan praktikum software bersama asisten. Jadi nanti akan ada timeline-nya juga. Di sini praktikum software-nya kayak praktikum-praktikum sebelumnya. Kalian akan diminta untuk running software Cura yang udah kalian buat, yang udah kalian latihan. Habis itu diminta untuk mengisi check sheet yang udah ada ini. Kayak gitu. Selanjutnya untuk output-nya sendiri. Di sini untuk asistensi, untuk kalian waktu asistensi itu adalah file SolidWorks, Cura, dan A3 report. Progress A3 report maksudnya. Dikirimkan melalui email asisten dengan nama kelompok, dengan penamaan seperti berikut. Dan untuk final juga sama, namun dikirimkan di link yang tertera di sini. Kayak gitu. Selanjutnya untuk harapan A3 report kalian itu bisa memiliki isi seperti yang ada di layar. Pertama itu ada pendahuluan, metodologi praktikum, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta menggunakan referensi dengan format Harvard minimal 3 referensi yang relevan. Nah, untuk hasil dan pembahasan sendiri itu akan ada 2 sub. Yang pertama adalah untuk software dan juga onsite. Nah, softwarenya di sini bisa dibaca, ada perbedaan waktu assistant dan improvement, perbedaan berat objek assistant dan improvement, kemudian improvement yang dilakukan, terus dampaknya apa. Nah, untuk yang onsite sendiri, setelah running, kalian akan menganalisis juga defect-nya pada hasil praktikum offline dan penyebab terjadinya itu apa. Jadi A3 report ini akan memuat 2 output praktikum yang kalian lakukan, yaitu software dan juga mesin 3D print-nya sendiri. Oke, selanjutnya untuk peraturan asistensi, nggak jauh beda dengan yang lain, sama aja. Jadi kalian diharapkan mengisi jadwal asistensi terlebih dahulu, kemudian konfirmasi pada asisten H-24 jam, mengirimkan hasil progres pengerjaan, kemudian bagi yang berhalangan bisa izin terlebih dahulu dengan 4 perizinan jelas dan mendapatkan tugas resum. Kemudian untuk yang terlambat 15 menit atau tidak hadir juga mendapatkan sanksi berupa resum. Kemudian apabila kalian tidak hadir namun tidak melakukan izin akan mendapatkan nilai 0 untuk asistensi tersebut. Kemudian untuk timeline-nya, di sini ada briefing praktikum di tanggal 21, kemudian kalian diharapkan bisa langsung mendownload untuk softwarenya pada range ini, di week 13 ini. Softwarenya juga nanti akan diupdate di Drive, bisa kalian langsung cek. Kemudian melakukan praktikum mandiri. Jadi di sini kalian bisa belajar dulu, latihan dulu, kayak praktikum-praktikum sebelumnya. Kemudian di sini akan praktikum secara onsite softwarenya didampingi oleh asisten. Jadi pada week 14 ini kalian tidak ada mata kuliah proses manufaktur dan digantikan dengan praktikum software ini. Kemudian ada pengumpulan file 3D printing di sini. Kemudian kita akan running mesin 3D printing di tanggal 2 dan 3 di week 14. Kemudian akan ada pengumpulan file 3D printing revisi 1 dan progres laporan di tanggal 4. Kemudian asistensinya ada di week 15 dan pengumpulan final ada di tanggal 9. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, teman-teman mungkin sambil menunggu bisa mengisi presensi juga ya. Karena presensinya akan ditutup setelah kita live briefing di jam 8.30. Oke, gimana teman-teman? Apa udah jelas untuk briefingnya atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, buat yang resen boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, permisi Mas Mbak, saya mau izin bertanya. Jadi untuk praktikum kali ini itu pada saat running yang hadir apakah harus seluruh anggota kelompok? Kemudian untuk desainnya itu tadi kan ditulis bahwa satu desain yang sama untuk satu kelas. Nah, itu apakah pemilihannya berdasarkan kesepakatan kelas kami sendiri ya? Mungkin itu saja. Terima kasih, Mbak. Oke, untuk untuk waktu praktikum yang software secara onsite itu semua, sedangkan untuk yang mesin secara onsite itu akan perwakilan. Untuk informasi lebih detailnya akan diinformasikan melalui Jarkoman ya. Kemudian untuk desain itu sesuai seperti yang saat kalian CNC, jadi kesepakatan dari kelas ya. Baik, Mbak, sudah menjawab. Terima kasih. Oke teman-teman, apa ada lagi untuk pertanyaannya? Oke, kita tunggu sampai 8.20 ya. Untuk yang masih ada pertanyaan, boleh raise hand.